keluarga gua, tante gua dia tidur di bangku. Oke. Terus Apa tadi? tidur di bangku kan, terus ada satpam Oke. ngeliat kalau ternyata tante gua nggak tidur sendirian. Hai Sukar, sebelum kalian lanjut nonton video ini, yuk bantu klik subscribe button dan jangan lupa nyalain loncengnya. Jadi lo ada cerita gak? Ada, udah mood. Itu harus dibikin mood dulu, kalau nggak mood gue gak cerita. Asik. Pas gue itu, gue kan dulu tinggal di ini Tanjung Priuk, Oke. Ya. pas balita. Jadi itu rumahnya 3 tingkat gitu. Terus gue pas gue minum susu tuh sampai umur 5 tahun kalau nggak salah. Masih pakai dot juga. Jadi tuh di dapur tuh, gue tuh dot tuh disusun gitu loh, habis dicuci disusun, jadi tinggal tuang. Terus tinggal minum, disusun gitu loh. Jadi ada 10 botol kalau nggak salah gue. 10 botol dot gitu kan dia. Jadi tuh bentuk rumahnya pagar ya. Pagar tuh bagian depan, bagian belakangnya tembok, samping sama belakangnya tembok, nangkep gak? Oh, nangkep. Itu rumah yang ada sekatnya gitu loh, ada batasnya di antara rumah 1 sama rumah 2. Tapi bagian depan pagar, bagian belakangnya tuh tembok. Pagarnya tembok maksud gua, bukan pagar besi. Iya. Yang bagian depan tuh pagar besi kan yang bisa digeret gitu loh, sama ada yang bagian sela-selanya gitu. Itu nyampe belakang pokoknya bentuknya kotak gitu, nyampe belakang pagarnya pagar besi. Terus bagian belakang tuh taman gitu loh. Banyak pohon, bukan taman sih, kayak kebun malah. Soalnya kadang-kadang ngambil apa sih kayak sayuran atau cabai gitu loh. Pokoknya bagian belakang tuh kebun sama baju gitu, untuk menjemur baju. Kenapa orang zaman dulu suka buat menjemur baju di belakang? Ya, Sama bagian iya, sama bagian jemur baju, tapi ada juga jemuran baju di atas. Nah, biasanya orang rumah tuh ngejemur di atas soalnya ada kanopinya gitu loh, ada tutupnya, jadi nggak bakal kehujanan. Yang di bawah tuh buat jemuran cepet-cepet gitu. Misalkan lu nyuci, besoknya udah harus dipakai lagi, ditaruhnya di bawah. Udah kan, nggak ada apa-apa lagi, cuman bagian pintu belakang tuh cuman ada bangku buat duduk, bangku sama meja kecil. Bagian belakangnya kayak gitu, bagian depan kayak rumah biasa. Nah, kamarnya tuh ada tiga kamar, terus di atas ada 1 kamar lagi. Ruang tamu, kamar mandi, kamar lagi, terus dapur. Ada kamar samping tangga mau ke atas, depan kamar mandi, mau ke dapur. Nangkep nggak posisi kamarnya? Ini ada kamar nih. Samping kamarnya itu tangga mau ke atas. Di depan kamarnya kamar mandi. Nah, kamar mandinya tuh sampingnya dapur. Udah itu udah wilayah dapur, terus sama pintu mau ke belakang. Iya. Nah, terus di tangganya itu yang kamar atas gak pernah dipakai dari dulu, dari pertama beli. Yang atas. Iya. Nggak ditempatin lah. Iya, soalnya gak butuh banget, gak butuh sebanyak itu orangnya. Dan gak ditaruh barang-barang, biasanya kan di atas kan ditaruh barang-barang ya. Buat gudang. Iya, nah, tapi keluarga gue tuh naruh gudangnya di bawah tangga. Oh, Biar nggak kotor nggak sih, biar nggak ada yang aneh-aneh, mikirnya kayak gitu. Terus udah tuh tinggal di situ kan. Dibiarin kosong lah tuh kamarnya. Kosong banget, nggak ada apa-apa. Bener-bener gak dikasih barang, emang kosong. Terus dibersihin juga tiap hari. kamarnya. Iya, pasti dibersihin. Jadi kamarnya tuh, kamar yang atas tuh bahkan gak dibikin pintu gitu loh, cuma dibikin yang apa, hordeng doang yang bisa digeser gitu. Gak dibikin pintu biar kebuka, pintunya kebuka kayak gitu. Terus lampu kamar atas tuh listriknya nyambung sama yang kanopi, bagian kanopi. Ingat kan? Bagian kanopi tuh listriknya nyambung. Dan cetekannya sama, nggak misah gitu loh. Nggak yang kanopi satu, bagian kamar satu. Di satu lampu. Jadi kalau harusnya nih ya, kalau yang kanopi nyala, yang kamar nyala. Begitu juga sebaliknya. Iya. Udah tuh, gua kan masih kecil, gua nggak ngerti lah, nggak tahu. Apa sih? Pada suatu hari, kok ngomongnya pada suatu hari ya? Ya pokoknya gitu deh. Kan waktu itu udah mau malam habis maghrib, gua ke belakang kan mau minta susu. Bocah banget ya, iya masih bocah. Gua ke belakang mau minta susu tuh. Terus dibikinin langsung, tapi sore dari atas. Dia tunggu bang, turun dulu kan, terus dibikinin. Gua merhatiin,
dibikinin susunya. Terus gue ini kan nanya, itu kenapa lampu atasnya dimatiin, pintunya kenapa ketutup, gue nanya gitu kan. Enggak, udah nggak apa-apa. Gue nggak tahu sih dia ngomong apa, pokoknya intinya gitulah, pokoknya jangan dipikirin gitu. Udah kan gue lari ke depan. Terus gue manggil emak gue kan, "Mak, lah kok Mak ada di sini?" Gue nggak ngeliat mukanya ya, gue nggak merhatiin, gue cuma minta susu terus dikasih terus seneng, ya nggak sih? Diminta susu dikasih seneng, ya udah gue seneng dapat susu. Terus gue ke depan lari ke depan lagi. "Lo kok Mak udah di sini?" "Lah emang dari tadi di sini." "Lo kirain tadi di belakang." "Udah kan." "Loh di belakang gimana maksudnya?" Udah tuh, terus gue dipanggil kan sama mama gue di sini. "Yang bener kamu." "Iya beneran Mak." Udah ditarik kan dibawa. "Mana siapa yang tadi yang bikin?" "Gak ada, bapak kamu kan belum pulang," kata mama gitu kan. "Kakak kamu juga belum ada, masih pada di masjid kan," gitu. Jadi itu gue tinggal bukan sama mama kandung ya, sama mama tiri, itu kakak tirinya. "Kakak kamu juga masih di masjid." "Tapi beneran dibikinin," gue ngomong gitu. "Beneran dibikinin. Ini apa?" "Lagi susu beneran susu, masalah dicas kan." Gituin sama mama gue. "Iya susu bener. Jangan diminum," dibuang kan susunya. Dibuang tuh susunya. Terus nih lampu yang bagian kanopi nyala, Tapi ya bagian kamar enggak. Bagus nggak berhenti dari tadi naik. Bagian kamar enggak. siapa itu yang bikin? Ya biasanya emang kayak gitu, kalau misalkan itu kadang suka dia tuh menyerupai ini sosoknya, terus pas udah ketemu sama itunya jadi kayak gitu. Itu masih ada lagi. Jadi tuh itu kan gue yang lihat kan. Terus kalau kata saudara gue, jadi dia pernah malam-malam. Oh enggak malam, siang malah. Jadi kan rumahnya tuh belakangnya jalan, depannya jalan, belakangnya jalan gitu. Rumahnya itu depannya jalan, belakangnya jalan. Enggak yang depan jalan, belakang rumah dulu baru jalan lagi. Nah kok gak sih gang? Dia tuh jadi kayak rumahnya tuh di 2 gang gitu loh. Muterin 2 gang ya enggak? Nangkep kan? Biasanya kan kalau rumah tuh bagian depan jalan, bagian belakang rumah lagi baru jalan kan. Ini langsung jalan gitu loh. Jadi yang orang seberang bagian belakang tuh bisa kelihatan dong. Bagian rumah gue bagian belakangnya itu siang orang itu ada yang lewat tetangga ngajak ngobrol anjir. Jadi ngobrolnya dari atas sama bawah gitu loh, teriak-teriak. Ngobrol terus besoknya 2 hari kemudian dia namu, terus ngobrolin hal yang diobrolin pas sama siang bawah. Itu yang pas atas bawah itu. Terus dia nanya, "Kok lu gak nangkep sih apa yang gue omongin? Ini kan udah kita omongin kemarin." Udah kan, habis itu udah tuh. Terus pada aware dong sama keberadaan sesuatu ini. Iya bener anjir, rumah itu serem. Iya bener. Udah itu kan, udah pada aware tuh sama keadaannya. Udah cabut tuh. Yang namu tuh udah cabut. Ngobrol urusan orang tua. Terus bukan beberapa sih, udah lama, pokoknya dari kejadian itu udah lama. Kita udah mulai sadar ada yang lain gitu. Kadang suara piring, kadang suara sendok, kadang suara apa? Bukan gelas. Bagian dapur deh, pokoknya bagian dapur suara kaca semuanya berhubungan sama suara kaca. Sendok besi ya, tapi kayak tukang itu loh, kayak tukang nasi goreng kan. Ya teng. Besi sama kaca gitu loh. Maksudnya kayak gitu loh, urusannya sama yang suara kaca mulu. Bahkan kita nggak boleh cuci piring kalau udah maghrib. Semenjak yang ada tamu itu, kita nggak boleh cuci piring semenjak itu kita nggak boleh cuci piring kalau udah maghrib. Jadi sebelum maghrib tuh udah harus bersih. Kalau sebelum maghrib masih kotor, ya udah jangan dicuci sama sekali dan jangan ada yang ke situ. Iya, kamar mandi juga lampunya dinyalain terus, dibuka terus pintunya. Kalau udah malam kalau ke kamar mandi pintunya dibuka, jangan ditutup. Nggak boleh. Jangan gue pengen kamar mandi nih, pintunya dibuka aja, udah pasti ditutup. Kencing aja, buker aja, tapi jangan ditutup. Semenjak hari itu udah tuh suara-suara kayak gitu udah pada sadar kan. Kemudian malamnya kan habis pergi ya, lupa nyiapin. Jadi tuh keluarga gue tuh biasanya kalau pergi lampu dinyalahin salah satu kamar gitu.
Dan ada penerangan gitu pas lu buka pintu tuh nggak yang gelap banget gitu loh. Ada satu titik yang bisa, jadi oh ini ada cahaya, kita bisa mantekinnya ke situ cahayanya. Lupa itu pulang tuh gelap semua, gelap. Terus udah kan turun dia, terus gue masuk rame-rame. Terus gue masuk rame-rame, terus turun ada orang turun tapi lewat doang gitu loh. Kayak dari tangga kan, inget kan kamar, terus tangga gitu kan. Iya, dari kamar itu, dari tangga ke arah dapur. Dari kamar ke arah dapur, udah tuh. Kita masuk. Gua sama kakak gue lihat cepet diem aja kan. Kalau dia lagi serem dong, udah tuh lagi. Tak nyala semua. Gak ada dong yang lewat tadi. Seperti biasa, tidak ada yang lewat. Udah pada makan segala macem. Pas selesai makan kan naruh di dapur tuh. Kita dibiarin dong, nggak dicuci. Paginya bersih, nggak dicuci. Yang maksudnya beneran nggak bukan misalkan gua kan makan ayam harusnya ada tulangnya, itu nggak dituang ke plastik dulu, langsung ditaruh gitu loh. Udah taruh kumpulin. Paginya bersih, mantap. Paginya bersih. Rajin ya setannya. Nah, dia tuh kayak sosok ibu gitu loh. Mungkin itu rumah udah dihuni sebelumnya apa gimana? Memang. Itu kontrakan. Bukan rumah, beli rumah. Oh, beli rumah. Dulu ada yang tinggal di situ. Bukan bangun, beli jadi. Bukan beli bangun, beli jadi. Sebelumnya udah ada yang tinggal di sana. Iya. Nah, nih, udah kan? Yang terakhir itu tuh yang dia nyuci. Terus pas mau jemur, waktu itu ada tamu, saudara gua. Dia mau jemur ke atas, jemur aja udah. Terus udah turun, udah ngobrol segala macem, dianya masih jemur. Orang-orang udah pada ngobrol sama dia, dianya masih jemur. Nangkep gak? Ini kan, misalkan kita bertiga nih di rumah. Gua bilang gua mau jemur. Terus beberapa menit kemudian gue udah turun ngobrol sama lu, tapi gue masih jemur, ngaku gak sih? Oh. Lu tuh udah ngobrol sama gue, tapi gue masih jemur. Aslinya gue masih jemur, gue yang aslinya tuh masih jemur. Oh, jadi yang datang buat ngobrol sama lu itu? Iya, yang bikinin gue susu, yang nyuci piring. Beliau yang ngobrol sama lu berdua gitu loh. Nah kan, terus pas turun lagi, dia pas misalkan gue yang mau jemur, pas gue mau turun dia udah naik lagi, udah balik lagi. Gue mau kamar mandi, ngomong kayak gitu. Turun, terus nanya dong sama yang punya rumah dulu. Jadi ada yang gantung diri dulu di situ, di atas. Bukan di bagian dapur. Jadi itu dulu dapurnya tangganya nggak terbuka gitu loh. Tangganya tertutup gitu. Karena jadi itu tangganya bukan yang tangga. Kan tangganya kayu nih, kayu, tek kayu, jadi ada ruang dong buat naruh barang. Dulu tuh tangganya semen, nangkep gak sih yang gue maksud? Tapi nggak kayak pondasi gitu loh, kayak pondasi. Tapi nggak ada pagernya gitu loh, apa gimana? Iya, cuma tangga doang, nggak dipagerin. Iya, nggak dipagerin. Jadi tangganya letter L gini, letter L gitu. Tapi kan kalau biasanya kayak gitu kan yang bikin kayak gitu semen dong, di semen lah, intinya di semen. Jadi bawahnya tuh nggak ada ruang. Kopong gitu. Iya. Terus pas kita ditinggal di situ tangganya kayu gitu, jadi kerangka besi. Jadi bawahnya bisa naruh barang-barang. Udah direnov. Iya. Nah, terus dia gantung dirinya tuh di bagian tangganya itu loh. Bagian tangga besinya di paling atas gitu. Jadi ini kan gini di bagian sininya nih. Iya. Di antara ruang buat belok kamar sama ini tangga di sebelah sini, sama tangga di sini. Pintunya di sini, pintu masuk sini, sebelah sini kamar gitu loh. Mantap kan? Semuanya serem banget. Nggak ada yang tahu tapi wujudnya kayak gimana. Terus habis itu pindah kontrakan apa gimana tuh? Apa masih tetap di situ sampai umur berapa gitu? Sampai gua masuk SD. Pas gue 5 tahun, ya bener. Pas gue 5 tahun, mama gue meninggal. Mama angkat gue tuh meninggal.
gara-gara ngelahirin. Habis itu kan ya udah gue dipindah asuhan ke orang lain. Terus keluarga makan itu pada pindah juga, rumahnya jual, pada pulang kampung. Jadi ikut bapak. kejadian pas umur 3 tahun, 2 tahun kemudian Pindah. Kagak kejadian itu pas gue 5 tahun. 5 tahun. Oh, berarti kejadian itu langsung pindah apa gimana? Iya. Jadi itu sebelumnya gue nggak tinggal di situ. Intinya sebelumnya gue belum tinggal di situ. Gue nggak tahu sebelum gue 5 tahun tuh gue nggak tahu. Tapi habit yang gue minum botol dikit-dikitin dari kecil kan. Nah pas gue pindah diikutin juga kayak gitu. Pas gue pindah ke sono. Nah gue pindah tuh sekitar umur 4 atau 5 tahun lah. 4 atau 5 tahun. Gue di rumah itu nggak lama. Sebentar doang habis itu langsung daftar SD. Oh. Nah pas gue daftar SD, mama angkat gue tuh udah meninggal, ngerti gak sih? Ya mungkin udah lama orang yang tinggal di situ mungkin udah lama ngerasain. Kalau gue baru ngerasain di situ, yang gue tahu baru situ, baru setahun itu doang. Berarti baru setahun. Iya, guanya baru setahun. Terus gue pindah. Pindahnya alasannya karena mama angkat gue meninggal, terus rumahnya jual. Gitu. Terus kata saudara gue katanya rumahnya itu udah dihancurin gitu loh, udah dibangun baru lagi. Bikin ulang. Iya, rumah yang dijual itu udah dihancurin, dibangun ulang dari bawah lagi. Gitu. Asli sih serem sih. Gue kalau udah dengar soal dok kayak gitu udah serem. Doppelganger tuh udah kayak bahaya aja. Soalnya banyak mitos sih kalau orang yang ngeliat doppelganger umurnya nggak bakal lama, itu mitos sih. Lah, umur gue sebentar berarti. Dan kalau doppelganger diri lu sendiri gitu. Oh maksudnya? Maksudnya gimana? Doppelganger. Jadi Kembaran. kalau nggak salah kalau lo ngeliat Maksudnya gue ngeliat kalau ada yang ngelihat kembaran apa wujud kembaran lu, umur lu nggak bakal katanya sih. Iya, apa gimana gitu. gue ngeliat diri gue sendiri gitu maksudnya. Bisa temen lu atau saudara lu yang ngeliat lu gitu, umur lu nggak bakal. Cari aja di Google. Gue lupa mitosnya kayak gimana, tapi ada aja mitos soal doppelganger kayak gitu. Dan itu bikin gue merinding aja kalau doppelganger kayak gitu, kayak anjir aja sih. Rumah di Tanjung Priuk. Hai Sugar, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Yuk, bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. And so stay crazy, Bunix and salam. Guest Rex. See you next video guys.